Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada hari ini dan sesaat lagi kita akan memulai kebaktian Minggu secara live streaming, secara online untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang mengikuti dari rumah masing-masing atau dari tempat bekerja atau dari manapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari saat ini berada. Selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk saudara-saudari yang sedang terbaring lemah sekarang, mengikuti ibadah dalam kondisi sakit, kami mendoakan saudara-saudari segera pulih, Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada hari ini dan sesaat lagi kita akan memulai kebaktian Minggu secara live streaming, secara online untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang mengikuti dari rumah masing-masing atau dari tempat bekerja atau dari manapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari saat ini berada. Selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk saudara-saudari yang sedang terbaring lemah sekarang, mengikuti ibadah dalam kondisi sakit, kami mendoakan saudara-saudari segera pulih, Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah kita di pagi hari ini secara live streaming, juga secara onsite. Selamat hari Minggu bagi kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai tubuh, roh dan jiwa kita. Hidup kita dipelihara sepanjang waktu. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dimuliakanlah namanya yang kudus. Saat ini kita telah memasuki Minggu Seksagesima yang mengarahkan hati dan iman kita menyongsong 60 hari lagi masa kebangkitan Kristus. Pada Minggu Seksagesima hari ini, kita diingatkan agar jangan membenci orang yang membenci kita. Sebagaimana topik Minggu hari ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur
Demikianlah hukum Tuhan yang ditentukan pada Minggu Seksagesima hari ini, tertulis dalam Rom pasal 14 ayat ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B. Be
epistel untuk kita pada minggu hari ini tertulis pada kitab Kejadian pasal 45 dimulai dari ayat 3 hingga ayat ke-16. Marilah kita membaca secara bergantian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 200. Kita berdiri. Dan yang baru lebih berkenan, ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 20 Februari 2022. Nama minggu hari ini tanggal 20 Februari 2022 adalah Minggu Seksagesima dengan topik minggu membalas kejahatan dengan kebaikan atau Nadeng Gando Balosni Najahat. Rencana pernikahan. 1. Pemberitahuan ke-1 dan ke-2 akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jeremia Martin Pardomuan Sihombing dengan anak dari Bapak almarhum Polin Maruhum Sihombing, Ibu Nina Sabrina Borumarpaung, Jemaat HKBP Resort Jatiwaringin Distrik 8 DKI Jakarta dengan tunangannya Mariana Farida Borupurba, putri dari Bapak Jowinter S. Purba, Ibu Esther Florida Boruritonga, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, Darwik, Condet, Batu Ampar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 08.00 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Pemberitahuan ke-1 akan menerima pemberkatan nikah Saudara Doni Jerry Marpaung, anak dari Bapak L. Marpaung, Ibu K. Borubutar-Butar, Jemaat HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi dengan tunangannya Berta Hot Mariana Borupane, putri dari Bapak almarhum JH Pane, Ibu Linceria Boru Tampu Bolon Nahinan, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK 3 Mei. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Tuhan memberkati. Ketiga, pemberitahuan ke-1 akan menerima pemberkatan nikah Saudara Kevin Martin Antoni Simanjuntak S. Sos, anak dari Bapak Poltak Simanjuntak, Ibu Elsa Boru Malau, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Kramat Jati 1 dengan tunangannya Clara Tindanguli Borus Regar, putri dari Bapak Estopet Mangido Dairo Sregar SHMH, Ibu Januartini Rondang Rosmince Borus Yahaan, Jemaat HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati.
Jadwal pelaksanaan kebaktian minggu dapat kita baca di Warta Jemaat. Ibadah pembukaan pertanggungan WEK pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, gereja akan melaksanakan ibadah pembukaan pertanggungan WEK masuk pukul 19.30 WIB bertempat di gedung gereja. Ibadah ini akan dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming. Kami menghimbau seluruh jemaat untuk mengikuti acara ini. Pelayanan kasih atau diakonia pertama jemaat meninggal. Pertama, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Frida Borusi Tumeang, tutup usia 67 tahun 5 bulan, manang Nyonya Sintua RB Siahan Nahinan, dari WIK BS Taman Harapan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 2. Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 telah meninggal dunia Ibu Tianur Borusida Bariba, Nyonya Toga Raja Simarmata Nahinan, tutup usia 92 tahun, dari WIK Rambutan Sada. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Penatua memasuki masa pensiun atau Sintua pensiun. Pada tanggal 24 Januari 2022, Sintua Doktorandus Melki Pasaribu telah genap memasuki usia 65 tahun, serta memasuki masa pensiun dengan sesuai aturan dan peraturan HKBP bab 7 pasal 27 poin 6 tentang penatua, sesuai dengan keputusan sermon Parhalado tanggal 8 Februari 2022. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022, dalam kebaktian pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan acara memasuki masa pensiun untuk Sintua Doktorandus Melki Pasaribu. Sehubungan dengan hal tersebut, gereja akan mengadakan persembahan ke depan setelah khotbah pukul 6 WIB, pukul 9 WIB, 11.30 WIB, dan 17.00 WIB sebagai tanda kasih jemaat untuk pelayanan yang telah dibaktikan oleh Amang Sintua Doktorandus Melki Pasaribu di gereja ini. Tuhan memberkati. Tim revisi standar operasional dan prosedur atau SOP dapat kita baca di Warta Jemaat. Panitia pembangunan, pengumuman hasil pelelangan dapat kita baca di Warta Jemaat. Vaksin booster. Hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2022, Gereja HKBP Kramat Jati bersama Dewan Diakonia Seksi Kesehatan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan vaksin booster yang akan dilaksanakan pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB. Dihimbau kepada jemaat untuk mengikuti vaksin. Syaratnya sudah 2 kali vaksin dan batas vaksin kedua sudah 6 bulan dengan membawa fotokopi KTP. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan memberkati. Kita serahkan persembahan kita untuk kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58. Aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mak dihita saluhutna amanginang. Untuk saudara-saudari jemaat yang dikasihi yang mengikuti ibadah secara live streaming, dari manapun Bapak Ibu mengikuti ibadah hari ini, Tuhan juga memberkati saudara-saudari, dan terlebih untuk jemaat kami yang terbaring lemah saat ini, atau mungkin ada yang sedang isolasi mandiri, atau juga terpapar COVID dan harus dirawat di rumah sakit, Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan, tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Seksagesima pada hari ini. Tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat 37. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Kasihilah Musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu kita mendengar nats khotbah hari ini, dimulai dari ayat 27 sampai ayat 37. Kalau kita boleh mendaftarkan semua perintah-perintah Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab, mungkin ini salah satu perintah yang cukup sulit dilakukan. Benar, amanginang, saudara-saudari? Mungkin di dalam pikiran kita langsung bereaksi, ai maul.
Rasanya sulit sekali ini untuk diterapkan, diaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Dalam kehidupan setiap hari, untuk mengasihi orang yang baik kepada kita saja belum tentu bisa tulus, apalagi mengasihi musuh. Sebagaimana judul perikop ini. Yang lazim kita selalu dengar dan lakukan adalah HMH. Tabo todo, amanginang? Holong mengalap holong. Yang lazim kita dengarkan adalah lean tuau asa hulean tuhong. Lalu apakah perintah Tuhan Yesus ini berlebihan? Apakah perintah Tuhan Yesus ini tidak mungkin tidak dapat dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh murid-murid Tuhan Yesus? Kalau kita membaca dengan seksama di pembukaan ayat 27, perintah Tuhan Yesus ini mungkin sekali dilakukan hanya dengan satu syarat. Pada ayat 27 dituliskan di sana, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Lalu aku berkata, diuraikanlah di sana tugas-tugasnya. Berarti syarat pertama supaya kita bisa melakukan perintah yang rasanya unlogik, tidak masuk akal ini, sulit dilakukan, sulit diterapkan ini adalah yang pertama, mau mendengarkan firman Tuhan. Rade manangihon hatani debata. Bagi kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan pada ayat 27. Ternyata hal ini, khotbah ini sangat mungkin dilakukan hanya bagi siapapun yang mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kegagalan manusia dalam hidupnya adalah karena dia sering tidak mau mendengarkan Tuhan. Kalau kita lihat dalam pencatatan sejarah Alkitab, bangsa Israel, kegagalan mereka sehingga mereka terbuang hanya karena mereka gagal untuk mendengarkan firman Tuhan dan ditangi onatan debata, sehingga mereka tidak mampu mendapatkan damai sejahtera, kehidupan yang baik karena mereka gagal mendengar firman Tuhan. Jadi yang paling mungkin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling mungkin pertama untuk kita melakukan semua perintah-perintah ini adalah maulah mendengarkan firman Tuhan. Memang benar kalau menurut penelitian setiap orang mampu berbicara 1 menit itu 150 kata. Marasing dope akainate. Katanya kalau amata 2.500 kata satu hari. Tapi kalau inata 3 kali lipat. Tahukah Amang Inang? 7.500 kata. Jadi nggak heran kita kalau di rumah terus terdengar suaranya. Sampai jam 10 malam nanti Amang Inang. Mulu akamat atau ema palwas mak. Asaboy sinok mudom aka inatai. Karena dia harus menghabiskan jatahnya 7.500 kata satu hari. Katanya ya Amang Inang. Apakah benar atau tidak tergantung Amang dan Inang menjawab. Tetapi kita tidak boleh lebih banyak untuk berkata-kata, tapi harus lebih banyak mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bahkan Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau orang hidupnya tidak beriman ya karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 menuliskan itu. Jadi sekarang mari lebih perbanyak mendengarkan firman Tuhan supaya kita mampu melakukannya dan dengan bimbingan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus mengingatkan perintah yang sangat drastis berubah dari kebiasaan bangsa Yahudi pada waktu itu dan mungkin kita pada masa kini? Apa sebabnya Yesus mengingatkan para pendengar dan para murid pada waktu itu? Ini kalau kita baca di Matius 5 adalah bagian dari khotbah di bukit sebenarnya. Artinya ada banyak sekali orang yang mendengar pada waktu itu. Apa alasan Tuhan Yesus mengingatkan mereka, mengatakan harus mengasihi musuh? Ternyata pada waktu itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hukum yang sangat terkenal dan dilakukan oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi, kaum-kaum rabbinis dan orang-orang pengikutnya, yaitu hukum yang dikenal dengan nama Lex Taliones. Lex Taliones, mungkin kita sebenarnya sering dengar, hanya istilah ini tidak lazim kita dengar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah hukum yang berlaku pada waktu itu. Jadi kalau kau bunuh anakku, aku bunuh anakmu. Kalau kau ambil hartaku, aku harus ambil hartamu. Kalau kau lukai aku harus lebih melukaimu.
Jadi itu hukum yang berlaku, sangat beringas, sangat tidak manusiawi. Hukum lex talionis. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih. Hukum yang sangat berbeda dengan pada yang lazim mereka lakukan pada waktu itu. Memang dalam Keluaran 21 ayat 24 hukum lex talionis ini tertulis sebagaimana yang tertulis dalam kitab Musa. Sehingga Tuhan Yesus membenarkan, Tuhan Yesus memberikan ajaran yang baru, Tuhan Yesus menyampaikan ajaran kasih. Tidak mengasihi orang yang mengasihimu saja, tetapi juga mengasihi orang yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Bahkan di sana dikatakan musuh. Lalu sekarang saudara-saudari, mari kita meneliti, siapakah musuh yang dimaksud di dalam khotbah ini? Kalau dikatakan kasihilah musuhmu, siapa musuh yang dimaksud? Bapak Ibu punya musuh? Saudara-saudari punya musuh atau tidak? Kalau boleh jujur kan kayaknya tidak ada begitu. Sepertinya tidak ada. Kalau berkata soal musuh kayaknya langsung negatif. Maka penting untuk kita ketahui siapakah yang Yesus maksudkan musuh di dalam khotbah ini. Kalau dikatakan kasihilah musuhmu, siapa itu? Who is that? Kalau dikatakan dalam khotbah ini, mari kita lihat amang-inang. Ayat 27 sampai 28 menerangkan siapa musuh di sana. Ternyata musuh yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah yang pertama, yang membenci kamu. Ada orang yang benci amang-inang, saudara-saudari? Mungkin ada ya. Karena orang ini berbuat baik pun ada yang benci. Apalagi berbuat yang jahat. Kita sudah baik saja masih banyak orang yang benci pada kita. Lalu kita salahkan mereka, ya jangan salahkan. Setiap orang berhak untuk berpikir tentang kita. Tidak ada satupun yang menghambat burung untuk melintas di atas kepala kita. Tapi kita berhak untuk mengusir burung untuk membuat sarangnya di atas kepala kita. Jadi kita jangan melarang orang untuk mengkritik kita, mempersoalkan kita. Memang kita tidak bisa berhak untuk menentukan sikapnya kepada kita. Jadi yang pertama adalah orang yang membenci kamu. Kalau ada itu, amang-inang, itu salah satunya. Yang kedua, siapakah musuh yang dimaksudkan di dalam khotbah ini? Mengutuk kamu. Berbicara mengutuk ini ya, dunia kayaknya sering dipenuhi dengan kutukan sekarang. Apalagi kalau orang tua. Amang-inang sadar tidak suka mengutuk. Kalau udah tua kan, ayaw mo doan non mulu ngama tua inna. Iya kan? Mama ini kok begini? Toh ma ayaw mo doan noda mulu ngama tua ho. Dikutuk. Supaya kalau kau tua nanti kau rasakan seperti aku. Dan selalu seperti itu. Ini gak sadar amang-inang, kita tidak sadar. Tapi kata-kata seperti itu harus mulai untuk dihentikan. Kalau bisa dia hidupnya lebih sehat, lebih bagus, lebih kuat, kenapa harus merasakan seperti yang kita rasakan? Jadi tidak sadar kita melontarkan kata-kata itu. Dan yang ketiga adalah mencaci kamu. Kita diucapkan di luar sana, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin ada yang seperti itu. Itulah musuh. Jadi musuh itu siapa amang-inang? Musuh itu yang mereka yang menyakiti hatimu. Musuh itu mereka yang melukai hatimu. Musuh itu mereka yang mengkhianatimu. Musuh itu mereka yang melukai perasaanmu. Musuh itu mereka yang menjatuhkanmu. Musuh itu adalah mereka yang merugikanmu. Mereka yang menikammu dari belakang, itu musuh. Jadi musuh itu bisa orang yang paling dekat dengan kita. Musuh itu tidak jauh dari kita. Tetapi jemaat yang dikasihi, kepada orang yang melukai hatimu, kepada orang yang menjatuhkanmu, kepada orang yang melukai keperasaanmu, orang yang telah merugikanmu, kepada orang itulah Tuhan Yesus katakan, kasihilah mereka. Berdoalah bagi mereka, ampunilah mereka. Sekarang amang-inang menjawab dalam hati amang dan inang, saudara-saudari, bapak ibu, pemuda-pemudi, jika ada orang-orang kriteria demikian dalam hidupmu, firman Tuhan hari ini berkata, kasihi mereka, berdoa bagi mereka. Dan itu bisa siapa saja, bisa anakmu amang-inang yang melukai perasaanmu, bisa anakmu amang-inang, keluargamu yang menyakiti hatimu, menjatuhkanmu. Tapi kepada mereka Tuhan berkata, kasihilah. Siapa musuh itu? Bisa pasangan hidupmu yang melukai perasaanmu, yang melukai hatimu. Tapi kepada orang yang seperti itu juga Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Itu bisa teman kita, partner kerja kita, teman sepelayanan kita.
teman sapunguan-punguan marga. Tapi kepada orang seperti itu Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Lalu apa wujud kita mengasihi musuh? Apa yang harus kita lakukan untuk sebagai wujud perintah Tuhan kita lakukan? Jadi sekarang sudah clear, sudah jelas siapa orang-orang itu, siapa musuh itu. Kalau ada, apa yang harus kita lakukan? Perintah yang pertama di ayat 27 sampai 30 ini dipaparkan dengan jelas. Berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik amang-inang kepada siapapun, saudara-saudari. Jangan berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada kita. Jangan jemu-jemu. Jemu-jemu artinya jangan pernah bosan Bapak Ibu melakukan kebaikan. Tapi teruslah, continue, lakukan, berulang-ulang. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan sebagai wujud kita mengasihi musuh? Berdoalah bagi mereka. Wah, ini lebih susah lagi ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Berdoa bagi mereka. Berdoa kepada keluarga yang jelas-jelas baik kepada kita saja mungkin tidak selalu kita doakan ya. Mungkin. Tapi ini berdoa bagi musuh. Bukankah perintah Tuhan Yesus ini benar-benar perintah yang harus menggugah hati kita dan tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita? Gak apa-apa Manginang, kalau kita dikatakan yang tidak baik gak apa-apa, tapi jangan dibalas. Di ayat 28 mendoakan mereka, meminta berkat, didoakan meminta berkat. Tapi jangan seperti yang pernah saya dengar ceritanya ya, Tuhan saya sudah dikutuk, saya dicelah oleh orang itu, tapi tidak apa-apa Tuhan. Saya berdoa buat dia, Tuhan berkati hidupnya sepanjang tahun ini, tapi tahun depan biarlah dia kena batunya. Nah, bukan begitu juga ya Manginang ya. Berdoa dengan tulus, memohon agar Tuhan mengampuninya. Dan Tuhan Yesus sudah lakukan itu di kayu salib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kita harus belajar untuk mendoakan orang yang membenci kita, sebutkan namanya. Sakit kali hatiku Tuhan. Tapi kayak mana lagi ya? Kudoakanlah dia padamu Tuhan. Anggiatmu baibana. Jangan doakan, kudoakan dia Tuhan, anak-anaknya tak ada yang sukses. Kudoakan dia Tuhan, gagal nanti itu semua rencananya. Tidak seperti itu, tapi mendoakan mereka, mengampuni mereka. Dan yang kemudian di ayat yang selanjutnya, pada ayat 29, apa ya wujud kita mengasihi musuh? Menampar, bila ada menampar pipi yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadamu pipimu yang lain. Amanginang bagaimana menafsirkan kata-kata ini? Kalau ada yang menampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Kalau Amanginang ditonjok, kasih lagi, nah tonjok lagi, sampai rest in peace. Bukan seperti itu Amanginang. Ini bukan fisik. Kata menampar di sini bukan permainan fisik. Sotungan non songoni kan merbadai. Kata pendeta tampar lagi, beri lagi, semakin diberi saya semakin diberkati. Itu tafsiran bukan letter-let ya Amanginang. Mari kita teliti apa yang dimaksud dengan perintah Tuhan Yesus ini menampar pipi yang satu dan pipi yang lain. Kalau di dalam Matius dia lebih jelas terlihat. Menampar pipi yang kanan, berikan pipi yang kiri. Itu ayat paralel dari Matius. Tapi Lukas tidak menuliskan dengan konkret kanan atau kiri. Sebenarnya Amanginang menurut hukum rabinis Yahudi menampar pipi itu sangat menghina. Jadi tidak sembarangan orang bisa memegang wajah orang lain. Paling orang tuanya atau pasangannya. Kalau orang lain itu memegang wajahnya itu sangat tidak diperbolehkan bagi hukum rabinis. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjamah pipi seseorang. Dan kalau ditampar pipi yang kanan itu menghina semua keturunannya, bukan hanya dia, tapi satu poparannya dihina kalau dia ditampar pipi yang kanan. Tapi kalau ditampar pipi yang kiri 2 kali lagi lebih menghina orang tersebut.
Tapi kalau Tuhan Yesus katakan kalau ada yang menampar pipimu yang kanan, berikan juga ya pipi yang kiri. Apa yang dimaksud di sana? Jadi kalau dalam tradisi mereka itu adalah sebuah penghinaan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan justru lakukan saja? Tindakan menampar ini sebenarnya bukan melukai fisik. Mari kita perhatikan juga yang pernah Yesus lakukan ketika dia diadili. Ketika Tuhan Yesus tersalib, dia diadili sebelum tersalib dalam Yohanes 18 ayat 22. Ketika dia ditampar oleh tentara Romawi. Ketika dia ditampar oleh orang Romawi. Seorang penjaga yang berdiri di situ, kalau saya bacakan Bapak Ibu ya, karena mungkin Bapak Ibu tidak bawa Alkitab ya, tapi nanti mulai Maret dibawa Alkitabnya terus, karena kita tidak sediakan acara lagi, walaupun ada tersedia di kanan kiri. Rikot doya manginang asabu yang nun hatau pita majaha kan, supaya kita semakin terbiasa lagi. Kalau sekarang kayaknya nggak terbiasa, saya suruh baca juga nanti jadi lama dibuka ya. Nah jadi bolehlah kita mulai membiasakan habit yang baru lagi. Songon dihutai kan, dangadongin fokus, dangadong acara dibuat du bibilna, nang peborat, luar biasa. Jadi kita boleh gaungkan lagi tradisi ini. Dalam Yohanes 18 ayat 22 dikatakan ketika seorang penjaga berdiri di situ menampar mukanya. Sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Apa yang Yesus lakukan? Apakah dia beri pipinya satu lagi? Tidak. Kalau seandainya Yesus mengatakan apa yang diperintahkan di dalam khotbah ini, harusnya Tuhan Yesus berikan pipinya yang satu lagi. Ketika tentara Romawi itu menamparnya, harusnya Tuhan Yesus ini satu lagi. Tanggung. Tapi kan tidak begitu. Lalu apa yang dimaksudnya di dalam khotbah ini? Bukan soal fisik. Bahkan Tuhan Yesus melawan di sana. Jikalau kamu berkata aku bersalah, tunjukkan. Tapi kalau aku tidak bersalah, kenapa kau menampar aku? Kan di sana Yesus memberikan pembelaan kan? Jadi kita orang Kristen, kalau dikatakan menampar pipi kanan, pipi kiri, ya udah biar aja diinjak-injak aja, kita nggak apa-apa diinjak-injak. Tuhan Yesus yang bilang itu, bukan seperti itu Amangina. Tetap katakan apa yang benar. Tetapi tamparan di sini yang dimaksud adalah kalau ada orang yang memancing reaksimu untuk perkelahian, untuk pertikaian, Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah kalau ada orang yang memancing kamu untuk berkelahi dengan tamparan harfiah, artinya kan itu emosi. Kalau ditampar pipi kanan dan pipi kiri bagi hukum rabinis, itu memancing emosi, emosional. Kalau ada yang memancing Amanginang mulai emosi, gak perlu diladeni, gak perlu dibalas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 17. Itu yang dimaksud. Di dunia sekarang ini kan banyak yang memancing saudara-saudari emosi. Gak perlu emosi. Itu yang dimaksudkan. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tidak ada reaksi untuk membalasnya. Jadi itu, nah dimaksud di bagasan turpukon. Itulah wujud mengasihi musuh. Kalau ada orang yang demikian kepada saudara-saudari, jangan membalas mereka. Tetapi yang kemudian dikatakan lagi wujud yang terakhir kita mengasihi musuh. Kalau ada yang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Kan itu dikatakan. Kalau ada yang mengambil dompetmu, berikan juga handphonemu. Nah gitu ya Manginang. Apakah seperti itu? Bukan. Kalau ada yang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Kalau jubah itu Bapak Ibu, pada masa itu saudara-saudari, baju itu bagi orang Yahudi, orang miskin saja pun punya baju. Orang termiskin saja pada waktu itu punya baju. Tapi jubah tidak semua orang punya. Jubah itu adalah tanda kehormatan. Mereka biasa pakai itu untuk pada musim dingin dan pada musim panas untuk melindungi dirinya. Dan di dalam Keluaran 22 ayat 26 dikatakan kalau ada yang mengambil jubahmu dan kau gadaikan jubahmu sebelum matahari terbenam harus dipulangkan jubahnya itu. Jadi tidak boleh itu diberikan, tidak boleh bahkan digadaikan saja pun dipinjamkan tidak boleh. Sebelum matahari terbenam harus kau pulangkan jubahmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa di sini? Berikan juga jubahmu. Ini berbicara soal apa saudara-saudari? Ini berbicara soal hak kepemilikan. Kalau ada yang menjadi hak kita, menjadi milik kita, ngotot kita harus sampai terjadi pertengkaran, seopu. Terjadi pertengkaran, marga ke marga. Yesus katakan apa? Enggak perlu, berikan aja. Yang penting tercipta damai sejahtera. Jadi enggak usah terlalu ngotot. Ada orang yang begitu ngototnya sampai bereaksi dan akhirnya menimbulkan pertikaian. Itu yang dimaksud di sana. Jadi memang luar biasa ini perintah Tuhan Yesus untuk kita lakukan hari ini.
Dan dikatakan di dalam khotbah ini juga, mari kita menjadi orang yang terakhir dikatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Menjadi orang yang baik hati, tidak egois, mau memberi. Bapak Ibu sudah melakukan? Saudara-saudari sudah melakukan sampai sekarang? Kalau kita Kristen tidak melakukan, apa gunanya kita Kristen? Makanya dikatakan, orang berdosa pun melakukan itu. Padahal identitas kita adalah seorang percaya, pengikut Kristus. Mengapa penting untuk mengasihi musuh? Itulah yang dikatakan pada ayat 32-34. Kalau kita tidak melakukan itu, apa bedanya kita dengan orang pendosa? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Mereka pun melakukannya. Gak usahlah dilakukan ini. Toe mau lejemita doi. Nah Tuhan berkata, apa bedamu dengan yang lain? Sarupa do HP. Padahal mengasihi musuh kenapa penting untuk kita lakukan? Karena itu adalah identitas kita sebagai murid Kristus. Saudara-saudari tahu identitas kan? Sekarang di mana-mana perlu itu identitas. Kalau kita nggak punya identitas, tidak ada jati diri kita. Tuhan Yesus katakan bahwa mengasihi musuh adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ayat 32-34. Jika engkau mengharapkan imbalan atau balasan, Yesus menegaskan kembali, apa bedanya kita dengan orang jahat? Apa bedanya kita dengan orang berdosa? Apa jasanya kita? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Di dalam Yohanes 13 ayat 25, Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu jikalau engkau muridku, yaitu jika engkau saling mengasihi. Kuncinya identitas amang inang, saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus adalah mengasihi musuh. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, berarti kita tidak melakukan identitas kita. Bahkan ayat 35 dikatakan, supaya kita terlihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi ikon marasing dou lauta, kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Roma juga mengatakan itu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Janganlah serupa dengan dunia ini. Memang kita hidup di tengah kehidupan, atau lex talionis itu berlaku sampai sekarang. Sama seperti ikan di laut. Ikan di laut itu airnya sangat asin. Tapi selama dia hidup, apakah dagingnya menjadi asin? Tidak. Walaupun air adalah air asin. Tapi coba ambil ikan yang sudah mati, lalu berikan garam. Apakah daging menjadi asin? Menjadi asin. Apa perbedaannya? Karena yang di laut ikannya hidup, yang satu lagi ikannya mati. Sekarang kalau Roh Kudus hidup dalam hati saudara-saudari, maka tidak akan sama seperti dunia ini. Tapi kalau Roh Kudus todii mitop mati dalam hidup kita, memang jadi asin lah, mudah dipengaruhi oleh sekitar. Jadi yang perlu kita pelihara imanmu supaya kita tidak terpengaruh, sama seperti ikan yang hidup itu. Mari kita melakukan ini sebagai identitas kita, murid Kristus. Jadilah murah hati. Pada ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini tugas yang kemudian. Tadi mengasihi musuh, dan yang kedua adalah murah hati. Kita temukan pada ayat 36. Murah hati itu seperti apa? Murah hati itu memiliki kasih yang tidak enggan memberi. Jadi kalau memberi, Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan hitung-hitungan. Kalau kita sudah hitung-hitungan tapi memberi, enggak ada maknanya. Saya kasih tapi nanti bagaimana ya? Ya biarlah nanti kalau saya dibalas lebih bagus, ya lah saya kasih. Udah gak ada maknanya itu. Kita berikan untuk Tuhan, saya berikan besar untuk Tuhan, nanti Tuhan berkati saya ya. Saya berikan untuk Tuhan ya, biar nanti luar biasa ini saya dipandang orang di gereja ini. Udah gak ada artinya. Murah hati itu memberi tanpa mengharapkan apapun. Jadi urupi di kita, apapun yang kita punya berikan saja. Itulah yang disebut dengan murah hati. Jadilah murah hati, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, ayat 37 ditutup dengan kata, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, janganlah menghukum supaya kamu tidak dihukum, tetapi penutupnya adalah ampunilah maka kamu diampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Selalu kita ucapkan amang inang dalam doa Bapa kami, tapi prakteknya kita lakukan, berarti pergabus dohita. Udang tahu laun kan? Saya martangi yang hita. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nih, dongan nomor dosa Tuhan kami. Tapi kita lakukan tidak,
Kalau tidak kita lakukan berarti pergebus doh kita di tangyang ta. Kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Tumagon bagian ini di skip. Huskip dah Tuhan aidang mau dope ulau nih. Nah. Tapi memang itulah tantangan kita, mengampuni. Jemaat yang dikasihi, tahukah kata pengampunan, ampuni dalam bahasa Yunani itu aphesis. Dan artinya lebih luar biasa lagi. Aphesis itu dalam bahasa Yunani adalah bebas, menanggalkan, menyelamatkan, membebaskan ikatan-ikatan penyakit. Artinya kalau kita mengampuni itu membebaskan kita dari penyakit, membebaskan kita dari pikiran yang susah, menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya mengampunilah yang mampu memadamkan api kebencian. Hanya dengan mengampunilah kita bisa mencegah kebencian berbuah dalam hidup kita. Hanya dengan mengampuni. Jangan biarkan berbuah semakin lebat kebencian itu. Saya juga benci sekali sama si Eda itu. Tengoklah gayanya yang banyakan. Dipikirnya paling cantik dia di gereja ini. Katanya. Iya kan? Ido aku juga. Sampai berseleweran ngomongnya. Saking semangatnya untuk mengucapkan orang keburukan-keburukan orang. Tapi memang iya, memori kita ini lebih cepat mengingat keburukan orang. Sadar atau tidak sadar, itu menurut psikologis. Makanya kita sulit menemukan kelebihan orang, tapi lebih cepat menemukan kekurangannya. Dan lebih ingat memori kita ini sama kekurangan orang lain. Aduh, citro aku di baik koda, asai botoho. Tapi yang baik gak ada kita ingat. Iya, asai botoho dah. Hacit. Oh, songonnya tuh apa kayak nata. Hacitian. Mermudar. Songon dilean perasaan jeruk nipis. Maneak ate-ate. Memori kita ingat sama kekurangan orang lain, tapi tidak ingat akan kebaikannya. Itu sifat manusia memang. Tapi mari, lebih ingatlah memori-memori kebaikan Tuhan. Termasuk dalam hidup yang bertuhan ini, lebih sering memori kita ingat pada pergumulan kita. Tapi kita lupa memori akan kebaikan Tuhan. Makanya lebih banyak mengeluh, karena memorinya lebih banyak mengingat pergumulan. Kalau sekarang mari kita putar. Memori kita jangan ingat kekurangan dan kesalahan orang lain. Itu yang membuat sulit kita untuk mengampuni. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling mengasihi. Janganlah khotbah ini hanya khotbah yang disampaikan sekian menit, tapi tidak sama sekali berlaku. Sekarang saudara-saudari, siapapun yang mengikuti live streaming atau yang di sini, jika ada tanda kutip kata musuh yang kita maksudkan tadi, ampuni mereka. Bahkan bila perlu kita yang menghubungi mereka atau kita mendatangi mereka, saya minta maaf. Saya minta maaf. Apapun responnya tidak menjadi persoalan bagi kita. Jangan pernah membenci. Jangan pernah membenci. Ini perintah Tuhan. Amin. Amanginang saudara-saudari, mari kita dibantu oleh pemusik. Tadi ada lagu pengakuan dosa 467. Dan saya mau mengundang saudara-saudari semuanya di sini, siapapun yang pernah memiliki sakit hati, lupakanlah itu sekarang. 467, Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku menjadi panduku, ampunilah. Asa unang holan edeon, tapi mari kita lakukan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Maukah saudara-saudari berdamai dengan orang yang membenci saudara-saudari? Maukah mengampuni mereka? Berangkatlah dan lakukanlah itu. Kiranya damai Tuhan menyertai hidup saudara-saudari. Amin. Kita berdoa.
Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena firman-Mu telah diperdengarkan pada hari ini. Firman yang begitu sulit menurut akal pikiran kami untuk kami lakukan. Karena tidak menutup kemungkinan berkali-kali kami disakiti oleh orang di sekitar kami. Hati kami menjadi gelisah karena perbuatan mereka. Hati kami menjadi tidak tentram karena perkataan mereka terhadap kami. Namun ternyata Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni orang-orang yang demikian, untuk mengasihi dan berdoa untuk mereka. Tuhan, firman ini terasa berat untuk kami lakukan jika kami tidak dipandu oleh Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu, pandulah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Di kehidupan berkeluarga, mungkin ada di antara kami yang memiliki komunikasi yang tidak baik. Kami memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama keluarga kami. Ampunilah kami. Biarlah hati kami tekad untuk mengampuni siapapun yang membenci kami, melukai perasaan kami. Dan kami tidak mengingat-ingat kejahatan mereka, tapi kami mengingat kebaikan mereka, mengingat kasih-Mu yang besar bagi kami. Bapa yang maha baik, biarlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, supaya sepulangnya dari tempat ini, hati kami diubahkan. Jika kami berkonflik dengan siapapun, maka hari ini konflik itu kami padamkan. Dan kami meminta kekuatan Roh-Mu untuk kami melakukannya. Kami percaya bahwa firman ini dapat kami lakukan karena Engkau yang menguatkan kami. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang hadir secara onsite di gereja ini dan juga yang mengikuti live streaming. Kiranya Engkau berkenan juga memberkati kami semua. Jika saudara-saudari kami yang hadir saat ini sedang bergumul, berbeban berat, hatinya sedang diliputi oleh duka nestapa, hatinya diliputi oleh kesedihan, Tuhan kiranya membalut hati setiap orang yang terluka di tempat ini atau yang mengikuti di live streaming di rumah masing-masing. Jika ada banyak jemaat-Mu di tempat ini yang sedang bergumul, hatinya sedang susah, pikirannya sedang susah, sedang kalut oleh persoalan yang mereka hadapi, kasihanilah mereka Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu mendiami hati dan pikiran mereka semua, agar mereka nanti pulang dari tempat ini memperoleh damai sejahtera karena Kristus yang bertata dalam hatinya. Atau jemaat-Mu yang di rumah juga mendapatkan damai sejahtera setelah mengikuti kebaktian ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari seluruh kategori sekolah minggu, remaja, Naposo, Ama Ina sampai lansia, kiranya semuanya dalam perlindungan kasih Tuhan. Berkati para halado yang melayani di gereja ini, juga pendeta yang Tuhan kirimkan melayani di gereja ini, agar semua bersatu hati untuk melayani Tuhan, menciptakan kebaikan, menciptakan kemuliaan untuk Tuhan di tengah gereja ini. Kami teringat untuk saudara-saudari kami ya Tuhan Allah yang saat ini di dalam pergumulan dan di dalam kedukaan yang meliputi mereka, untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, kiranya Engkau juga memberkati mereka di dalam kedukaannya. Berkatilah keluarga besar yang ditinggalkan oleh Inang Boru Situmeang, kiranya Engkau memberkati dari WKBS Taman Harapan, dan juga Engkau memberkati keluarga yang berduka, yaitu keluarga yang ditinggalkan oleh Inang Nyonya Simarmata, Ibu Tianur Borusida Bariba dari Wik Rambutan 1. Engkau menghibur seluruh keluarga besar, dan kami teringat juga untuk pimpinan jemaat kami, Pendeta Dr. Anna Pangaribuan yang kehilangan ibu yang dikasihinya. Kiranya Tuhan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, menghibur mereka dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Allah Maha Baik, kami juga teringat untuk seluruh jemaat-Mu yang sekarang terbaring lemah, tidak berdaya, mereka harus dirawat di rumah, dan ada yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka semua yang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa untuk Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Borusi Tohang, Emmar Paung Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Kukuk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Borusi Manung Kalit, Nyonya Simanjuntak Borusi Haan, Nyonya Turnip Borusi Aloho Besi Barani, Sintua F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Sintua EM Butar-Butar, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siahaan Boru Manalu, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relus Sitorus,
Berta boru pakpahan, Coko pakpahan, Nyonya Hutahayan boru Simanjuntak, Marco Gultom, Goldina Gultom, Karista boru Panjaitan, Nyonya Siahaan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Jonathan Sinurat, Nyonya Panggabean boru Hutagalung, Anton Siahaan, Sabar Siregar, Joshua Siringo-ringo, BMP Marpaung, Nyonya MS Sipahutar boru Hutagalung, Sintua Kasih Mancuntak, Eva boru Sitinjak, Nyonya Sintua BM Siregar boru Simancuntak, Marisi boru Panjaitan, Dr. Fanda boru Sitompul, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Marcel Hutapea, Nyonya Sitorus Sintua boru Tampu Bolon, Nyonya Purba boru Silaban, Vianita boru Manalu, P. Sormin, Rama Lumban Tobing, Jessica Marbun, Nyonya Marbun boru Bangun, Nyonya Sintua Hasitorus boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan, Angel boru Nababan, Nyonya SPP Siregar boru Siahaan, Joanna boru Simatupang, Arga Simatupang, Nyonya Sitorus Sintua boru Sirait, Nyonya Sitorus Ruslan boru Marpaung yang dirawat di rumah sakit, Jeremia Shalom Pasaribu, Nyonya Silaban boru Tambunan, B. Sibuea, Nyonya Manulang boru Gultom, Nyonya Siregar Festi boru Sianturi, CF Panjaitan, W. Hutahayan, Nyonya Sianipar boru Lumban Tobing. Tuhan kasihanilah mereka semua yang dirawat di rumah, berkati keluarga yang menjaga, kiranya mereka tetap berharap kesembuhan kepada Tuhan dan tidak jemu-jemu untuk berdoa memohon Tuhan menyembuhkan mereka. Juga untuk jemaatmu yang dirawat di rumah sakit, melalui para medis, dokter, perawat, jalan Tuhan memberikan keajaiban kepada jemaat kami ini supaya mereka pulang dari rumah sakit dan mendapatkan kesembuhan, sukacita berjumpa dengan seluruh keluarga mereka kasihi. Tuhan, kami teringat juga di tengah pandemi COVID-19 yang belum melandai sampai saat ini dan masih terus ada yang terpapar COVID-19. Berkati kami semua agar dengan hikmat yang Tuhan berikan kami menjaga kesehatan kami dan Tuhan mengaruniakan kepada kami, melimpahkan kepada kami kesehatan. Bapa yang maha baik, juga untuk pelayanan yang dilakukan gerejamu, vaksin booster kepada seluruh jemaatmu yang dilakukan pada hari ini, Tuhan memberkati juga para medis yang turut untuk memberikan pelayanan mereka kepada jemaatmu yang akan divaksin pada hari ini. Kasihanilah Tuhan kami semua dan seluruh program yang dilakukan gerejamu kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah dosa yang kami perbuat agar kami layak menerima segala yang kami mohonkan dalam doa kami ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan menyampaikan persembahan yang kedua, persembahan khusus untuk pelayanan kesehatan HKBP Namar Boho, dan yang kedua persembahan khusus untuk Sintua Pensiun Sintua M Pasaribu. Kita sampaikan dengan sukacita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448. Cerminan kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi yang mengikuti ibadah secara onsite dan live streaming, demikianlah kebaktian Minggu Seksagesima pukul 9 hari ini. Kami menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.